Umat akhir zaman seperti kita ini dalam beribadah itu penting bermadhab. Ya, kenapa penting bermadhab? Karena kita tidak hidup di zaman Nabi ya. Kita tidak bertemu dengan Nabi, kita tidak bertemu dengan para sahabat, kita tidak bertemu dengan para tabi'in. Sehingga untuk mengetahui tata cara beribadah yang benar, tentu kita harus tahu ilmunya yang jelas ya, yang jelas sanadnya ya. Dan para ulama fikih ya, ulama madhab fikih, madhab Hanafi, madhab Hambali, madhab Maliki, madhab Syafi'i, itu mereka telah membuat kitab fikih tata cara beribadah secara runut, dari mulai toharoh, sholat, puasa, zakat, haji, bahkan muamalah, jual beli, pernikahan, dan yang lainnya itu sudah disusun. Sehingga dengan adanya kitab fikih itu, kita punya pegangan yang berdasar gitu. Karena setiap ulama fikih, ulama madhab fikih itu mereka ketika menyusun kitab fikih, membuat poin-poin dari mulai rukun sholat poinnya apa saja, fardu wudhu apa saja poinnya, yang membatalkan wudhu apa saja, itu tidak main-main. Mereka semua berijtihad, mengerahkan kemampuannya ya, kemampuannya dalam segi Al-Quran, dalam segi hadisnya. Mereka mengetahui asbabun nuzulnya, mereka mengetahui asbabun wurud dari hadisnya. Mereka ahli dalam ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu ma'ani, ilmu bayan. Mereka ahli dalam semua bidang ilmu dengan keilmuan yang mereka miliki. Kemudian mereka berijtihad mengambil hukum dari Al-Quran dan hadis, kemudian mereka susun menjadi poin-poin sehingga mudah kita fahami dan kita pelajari. Begitu. Bayangkan kalau orang awam tidak bermadhab ya, tidak mengikuti salah satu madhab, dia langsung mengambil hukum dari Al-Quran dan hadis. Bayangkan nantinya khawatir akan terjadi kekeliruan, salah tafsir pada Al-Quran, salah tafsir pada hadis. Sehingga jadinya apa? Jadinya akan tersesat karena kekeliruan dalam menafsirkan. Apalagi jangan sampai ya ada orang awam yang gak bisa membedakan fardu wudhu dan sunnah wudhu, ujug-ujug dia ngambil hukum secara langsung, jadi mujtahid, langsung menafsirkan Al-Quran sendiri, menafsirkan hadis sendiri. Jadinya apa? Jadinya ngaco, jadinya jadi salah tafsir. Pernah ada yang bilang begini, kenapa gak ikut langsung saja ke baginda Nabi? Kenapa ikutnya ke ulama madhab? Hei, ulama madhab pun ikut ke baginda Nabi. Karena ulama madhab ya, madhab Syafi'i, madhab Maliki, madhab Hambali, madhab Hanafi, semuanya ketika berijtihad ya, menyusun ya ilmu fikih ini, semuanya istinbatnya itu dari Al-Quran dan dari hadis. Bedanya kalau kita ikut ulama madhab itu jelas, pengambilan hukumnya jelas karena mereka ilmunya mumpuni. Beda lagi kalau kita ujug-ujug dengan keilmuan kita yang terbatas langsung menafsirkan Al-Quran dan hadis ya oleh kita sendiri dengan ilmu kita yang ala kadarnya, akhirnya jadinya salah tafsir begitu. Jadi jangan disalahartikan ketika mengikuti ulama madhab berarti gak mengikuti Nabi Muhammad. Tidak seperti itu. Bahkan ada yang bertanya seperti ini, kalau memang mengikuti ulama madhab itu penting, lalu Nabi Muhammad itu madhabnya apa? Nah, ini pertanyaan yang sangat aneh. Kenapa? Nabi Muhammad itu adalah sumber pengambilan ilmu fikih itu sendiri. Ya, ilmu fikih yang disusun oleh para ulama madhab itu, salah satu istinbatnya, pengambilannya selain dari Al-Quran, ya dari hadis, dari baginda Nabi. Asalnya dari baginda Nabi. Ya masa yang asal ngikut ke yang cabang, yang furu? Seperti kita tanya gini, misalkan saya punya anak ya, namanya Anas, Adam, dan Ahla. Lalu ada orang tanya begini ke saya, kamu itu anaknya Anas, anaknya Adam, atau anaknya Ahla? Jelas saya ini yang jadi asal, saya ini ibunya, saya ini asal dari Anas, Adam, dan Ahla ya. Jadi kalau yang jadi asal mana mungkin itu mengikuti yang cabang. Makanya baginda Nabi tentu tidak bermadhab, karena baginda Nabi itu adalah asal dari madhab itu sendiri, asal pengambilan hukum dari madhab itu sendiri. Lalu bagaimana para sahabat? Ya para sahabat kan langsung bertemu dengan baginda Nabi.
Mereka kalau ada kebingungan tentang hukum, mereka bisa bertanya langsung dengan baginda Nabi. Itu. Yang butuh bermadhab itu kita umat akhir zaman. Karena apa? Karena kita tidak bertemu dengan Nabi, tidak bertemu dengan sahabat, tidak bertemu dengan para tabi'in. Kemudian ada yang bertanya, kenapa madhab cuma 4? Kenapa gak ada madhabnya Umar bin Khattab, madhabnya Abu Bakar, madhabnya Utsman bin Affan? Jawabannya karena Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Abu Bakar itu tidak menyusun kitab fikih, ya. Tidak menyusun kitab fikih. Yang menyusun kitab fikih itu ulama Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali. Andai ada nih pembukuannya asli original, ada Sayyidina Abu Bakar menyusun tentang rukun sholat, fardu wudu, yang membatalkan wudu, sampai bab zakat, bab puasa itu Sayyidina Abu Bakar menuliskannya tuh. Bukunya sampai sekarang, kitabnya sampai sekarang ada. Bahkan oleh murid-muridnya ini dirangkum, diringkas, diterjemahkan, sampai sekarang ada. Kalau ada mau ikut madhabnya Sayyidina Abu Bakar boleh. Kenapa? Ada jelas kitabnya. Nah, cuma masalahnya kan gak ada. Yang ada itu, yang membukukan itu ya Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi. Sehingga itulah yang bisa kita pakai pegangan dalam kita beribadah seperti sholat, puasa, zakat, dan yang lainnya. Lalu dari keempat madhab ini kita mesti ngikutin ulama madhab yang mana? Ya bebas, terserah. Mau ke madhab Maliki boleh, ke madhab Syafi'i boleh, ke madhab Hanafi boleh, ke madhab Hambali boleh, ya. Tapi ketika kita akan mengikuti suatu madhab tertentu, itu di lingkungan kita ada gak akses untuk mengakses ilmu tersebut. Kalau misalkan di lingkungan kita yang tersebar di toko-toko kitab itu adanya kitab madhab Syafi'i, berarti ikutilah, pelajarilah madhab Syafi'i, karena itu yang mudah diakses. Kiainya, ustadznya di lingkungan tersebut kebanyakan madhab Syafi'i, maka ikutilah madhab Syafi'i, karena itu yang paling mudah dipelajari di lingkungan tersebut. Kalau misalkan kita di lingkungannya banyaknya ulama madhab Syafi'i, adanya kitab madhab Syafi'i, tapi kita ingin bermadhab Maliki, itu akan kesulitan. Kenapa? Ketika kita akan mempelajari madhab Maliki, kita perlu kitabnya dong. Kitabnya gak ada yang jual. Lalu kita harus gimana? Cari guru-gurunya juga yang madhab Syafi'i, yang madhab Maliki di lingkungan kita tidak ada. Makanya sesuaikan dengan di lingkungan tersebut yang dipakai itu kitabnya kitab apa gitu. Kalau madhab Syafi'i berarti kita ikuti madhab Syafi'i. Kalau kebanyakan ulamanya juga madhab Syafi'i, maka kita ikuti madhab Syafi'i. Bahkan dalam bermadhab itu ya, ketika seseorang, misalkan saya punya teman saya madhab Maliki, ketika saya wudunya mengusap sedikit dari kepala, karena memang dalam madhab Syafi'i mengusap sedikit saja sah. Tapi tiba-tiba teman saya yang bermadhab Maliki, dia wudunya mengusap sedikit juga dari kepala, mengikuti apa yang saya praktekkan. Itu saya harus menegur dia, kok kamu wudunya gitu sih, kayak saya, kamu kan madhab Maliki, harusnya kamu itu wudunya mengusap seluruh kepala, bukan mengusap sebagian kepala. Kecuali kalau kamu mau intikol dulu, mau pindah dulu ke madhab Syafi'i, boleh. Tapi ketika intikol madhab itu harus satu paket. Artinya ketika tata cara wudunya menggunakan madhab Syafi'i, maka hal-hal yang membatalkannya pun harus mengikuti aturan madhab Syafi'i. Sekian penjelasannya untuk kali ini, semoga bermanfaat dan mudah difahami.